Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika 1B, MA 1102. Saya Erik dari Program Studi Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini, kita masih akan berbicara mengenai fungsi. Secara khusus, kita akan melihat beberapa katalog fungsi. Slide ini kita masih akan memakai slide Bapak Warsoma Johan. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah melihat tentang bagaimana di dalam permodelan matematika kita akan memakai fungsi-fungsi yang standar. Nah, sekarang kita akan membahas fungsi-fungsi yang standar tersebut, yaitu fungsi linier, fungsi polinom, fungsi pangkat, fungsi rasional, fungsi aljabar, fungsi trigonometri, fungsi eksponen, dan fungsi logaritma. Mari kita mulai dengan fungsi linier, yaitu fx sama dengan mx tambah b. Tentunya kalau kita melihat grafiknya, kita melihat grafik y yang sama dengan mx ditambah b. Contohnya adalah y sama dengan 3x minus 2. Oke ya. Nah, sebelumnya kita coba melihat y sama dengan 3x minus 2. Bagaimana kita melihatnya? Kita sekarang melihat grafik g yang sama dengan 3x. Y sama dengan 3x. Itu saya bisa melihat adalah grafik yang biru ini. Grafik yang biru ini. Bagaimana melihatnya? 3 ini adalah kemiringan. 3 ini adalah kemiringan. Artinya ketika saya berjalan satu ke kanan, maka dia akan naik sebesar 3. Oke ya, ini yang kita sebut dengan kemiringan. Jadi 3 ini nanti akan disebut M, kemiringan, slope, tanjakan, dan seterusnya. Jadi kalau saya punya kemiringan 1, artinya ketika saya berjalan 1, dia akan naik sebesar 1. Makanya garis dan kemiringan 1 itu akan lebih landai. Sehingga yang kemiringan itu benar-benar melihat tentang kemiringan. Sehingga kemiringan 4 tentunya akan lebih curam, Y sama dengan 4X. Lalu saya melihat 3X minus 2. Artinya setiap titik di sini adalah Y sama dengan 3X. Lalu setiap titik di sini saya turunkan minus 2. Saya turunkan minus 2. Setiap titik saya dikurangi 2. Setiap titik dikurangi 2. Setiap titik dikurangi 2. Sehingga saya dapatkan garis merah yang adalah fx sama dengan 3x minus 2. Tentunya di dalam grafik kartesiannya itu y sama dengan 3x minus 2. Jadi y sama dengan 3x minus 2 adalah seperti ini. Oke ya, yang sejajar dengan ini. Tentunya tidak heran pergeseran ini adalah minus 2 itu adalah titik potong terhadap sumbu y-nya. Sehingga secara umum ketika saya punya fungsi fx sama dengan mx tambah b, linear, maka b-nya itu adalah titik potong terhadap sumbu y di dalam kalau saya melihat grafiknya. Oke, jadi saya punya seperti ini. Oke ya, jadi minus 2 ini adalah titik potongnya dan kemiringan 3, artinya setiap kali saya berjalan 1, maka dia akan naik sebesar 3. Oke ya, untuk mencari, menggambarnya secara cepat gimana? Ya masukkan saja substitusi ketika x sama dengan 0 minus 2. Ketika x sama dengan 1 berapa? Dia adalah 1. Oh, jadi tinggal saya tarik garis. Oke ya. Ini yang saya bicarakan tadi, setiap dia berubah sebesar A1-an ke kanan, maka dia akan naik sebesar 3A. Oke, disebut slope tanjakan. Oke. Nah, secara khusus ketika y sama dengan mx, kita katakan y-nya itu sebanding dengan x. Y-nya itu sebanding dengan x. Nah, di sini ada contoh, kamu bisa mencari hubungan temperatur dengan ketinggian. Ini ada permasalahan verbalnya. Coba kamu rumuskan di dalam secara aljabarnya. Fungsi aljabarnya T dalam kurung H itu jadi seperti apa. Nah, kamu tunjukkan, cari grafik, cari tanjakan, dan tentukan temperatur pada ketinggiannya 2,5 km. Kamu coba sendiri ya. Nah, dan ini juga saya punya data representasi menggunakan tabel secara numerik. Lalu saya melihat ternyata dia akan membentuk kira-kira seperti garis, pertanyaannya persamaan garisnya apa. Ya, hampiran saja, saya ambil titik awal, titik akhir, maka saya lihat perubahan Y dari titik ini ke titik ini, perubahan Y-nya berapa, perubahan X-nya berapa. Kamu ingat tadi kemiringan 3 itu apa? Setiap kali saya jalan 1, dia akan naik sebesar 3. Maka ini 3 dibagi 1. Sehingga kemiringannya diberikan oleh berapa perubahan Y di sini dibagi perubahan X-nya. Sehingga saya dapat nanti hasilnya adalah seperti ini. Oke, C-nya itu adalah 1,722 T dikurangi 3070,86. 86. Oke, nanti secara pertanyaannya apakah ada yang lebih baik dari ini? Tentunya ada. Nanti kamu akan belajar tentang regresi linear di biostat. Dan yang ternyata itu adalah apa? Itu adalah ya kalkulus juga yang akan kita pelajari sebenarnya. Oke, nah berikutnya adalah fungsi polinom. Px adalah an dikali x pangkat n, an min 1, x pangkat n min 1. An ini kita sebut koefisien dari suku x pangkat n. Ini A2 itu koefisien dari x kuadrat.
dan seterusnya. Jadi ini adalah koefisiennya ya. Oke, nah daerah definisinya tentunya adalah seluruh bilangan real, pangkat tertinggi P yang koefisiennya tak 0 disebut derajat polinom. Sehingga saya punya ini adalah derajat 6. Ini bukan derajat 7 ya. Pak, derajat 7 tapi koefisiennya 0. Ingat, pangkat tertinggi sehingga koefisiennya tak 0. Oke, jadi 0, X pangkat 7 tidak masuk karena 0 kali. Oke, polinom derajat 1, 2, 3, linear kuadrat kubik. Oke, nanti kita akan melihat secara khusus yang ini. Nah, kalau kamu lihat ada suatu kekhususan ketika X-nya pangkat ganjil dengan pangkat genap. Pangkat ganjil dengan pangkat genap. Nanti kita akan pelajari kemudian. Nah, di sini ada contoh. Ternyata burung zebra finch terbang yang terbang menggunakan prinsip flap bounding. Ternyata kalau saya melihat berapa perubahan jaraknya terhadap waktu, dia membentuk kira-kira kalau dilihat grafiknya dia akan membentuk persamaan kuadrat seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi pangkat, fx sama dengan x pangkat p, dengan p-nya adalah konstanta. Dalam hal ini p-nya kita ambil bulat dulu ya. Saya punya x pangkat 1, x pangkat 3, x pangkat 5, dan x pangkat 2, dan x pangkat 4. Kalau kamu lihat x pangkat 1, x pangkat 3, x pangkat 5, kalau saya definisikan ini tangan kanan, tangan kiri, ini tangan kanan, tangan kiri, kamu lihat tangan kanan dan tangan kirinya selalu berada di satu di atas sumbu X, satu di bawah sumbu X. Satu di atas sumbu X, satu di bawah sumbu X. Pak, kalau minus X pangkat 3 gimana? Ya sama saja, kan ini seperti gini nanti. Karena setiap titik ini dikali negatif. Karena tinggi ini dikali negatif, maka ke bawah. Setiap tinggi ini ke bawah, setiap ini dikali negatif, dia akan ke atas. Jadi saya punya grafiknya seperti ini. Satu di atas, satu di bawah. Tetap, selalu seperti itu. Beda dengan persamaan pangkat genap. Pangkat genap itu selalu dua-duanya di atas, kiri kanannya, atau dua-duanya di bawah. Kalau minus X pangkat 4, nanti dua-duanya di bawah. Oke ya. Nah, selanjutnya untuk akar pangkat X dengan X genap dengan X ganjil. Kalau X genap, kita sudah pelajari sebelumnya bahwa daerah definisinya itu untuk X yang lebih besar sama dengan 0. Kalau ini delta, itu adalah delta yang lebih besar sama dengan 0. Tapi untuk akar pangkat ganjil, dia terdefinisi untuk seluruh bilangan real. Oke ya, secara umum seperti apa, kamu coba sendiri. Nah, yang menarik adalah apa? Kalau ini pangkat 3. Pangkat 3 ini akan gini. Dia akan lebih lurus di sini, tapi nanti dia akan lebih landai di sini. Nah, gini. Oke ya. Dan cara yang sama, ini pangkat, maaf, itu pangkat 4 ya, pangkat 4, jadi gini. Kalau pangkat 5 gimana Pak? Pangkat 5. Jadi dia akan lebih ini. Tapi di sini dia akan lebih landai. Gini. Dan cara yang sama, dia akan gini. Nah, gini, pangkat 5. Pangkat 7 ya sama saja. Nanti kamu coba sendiri ya. Dan kamu coba kira-kira gambarkan untuk akar pangkat N dari X. Untuk pangkat genap dan ganjil seperti apa, dari definisinya kamu coba sendiri. Nah, ini secara khusus ada yang P-nya pangkat minus 1 adalah 1/X. Kamu tahu ini adalah fungsi ganjil, maka dia akan simetri terhadap titik 0,0. Sehingga kalau saya dapat gambarannya di kuadran 1, tinggal saya cerminkan terhadap titik 0,0, sehingga saya dapatkan grafik kira-kira seperti ini ya. Kamu bisa coba sendiri, dan ini ada permasalahan biologinya, ternyata konsentrasi CO2 itu berbanding terbalik atau inversely proporsional dan laju ventilatornya. Oke, selanjutnya kita akan bicara tentang fungsi rasional, yaitu fungsi pembagian antara polinom dengan polinom. Dengan tentunya daerah definisinya, polinom di bawahnya ini tidak boleh 90. Jadi semua bilangan real, kecuali dikurangi dengan himpunan X, sehingga Qx-nya ini sama dengan 0. Oke ya? Tentunya ini contoh, saya punya fx sama dengan ini, maka kalau saya gambar grafiknya y sama dengan ini, maka dia tidak terdefinisi ketika p kuadrat sama dengan minus 2, yaitu p-nya sama dengan akar 2 dan minus akar 2. Kamu lihat, ini titik-titik garis putus-putus ya, karena dia tidak terdefinisi di sini. Tidak terdefinisi di sini. Dan kemudian saya mau melihat fungsi aljabar, ini kombinasi dari fungsi-fungsi yang tadi, pengurangan, perkalian, penambahan, pembagian. Seperti yang tadi, contohnya adalah 3x minus 2. Saya punya grafik 3x, udah gitu saya kombinasikan dengan minus 2, artinya setiap titik saya kurangi 2 ke bawah. Seperti tadi ya, pengurangan. Penambahan juga ada, kamu bisa lihat nanti animasinya di slide Power Soma. Perkalian pembagian, penarikan akar. Nah, perkalian pembagian nanti lebih khusus kita lihat pada fungsi trigonometri ya. Penarikan akar sudah pernah dibahas, yaitu contohnya tentang akar dari 4 min x kuadrat. Akar 4 min x kuadrat ya. Kamu sudah tahu ya, ini contohnya adalah ini.
Ini adalah contoh teori relativitas Einstein. Oke. Nah, fungsi trigonometri. Yuk kita coba lihat fungsi trigonometri. Nah, perhatikan bahwa sebuah titik P, X, Y, saya punya titik X, Y, saya punya dulu, saya gambar lingkaran berjari-jari satu, saya ambil titik P, maka sudut theta ini sekarang saya tidak definisikan dengan derajat. Tetapi bagaimana melihat sudut theta ini? Gampang. Melihatnya itu dengan berapa panjang, kalau saya punya ini lingkaran berjari-jari satu, berapa panjang busur dari sini ke sini. Maka panjang busur dari sini ke sini, ingat ya, ini panjangnya. Panjang busur dari sini ke sini itu kita definisikan sebagai besar sudutnya. Sehingga kalau kamu lihat berapa besar sudut dari sini sampai ke sini, berapa besar sudut dari sini ke sampai ke sini. Mudah. Itu adalah keliling lingkaran dengan jari-jari 1, 2pi dikali R, R-nya 1, 2pi R, 2pi kali 1, 2pi. Jadi panjang dari sini ke sini adalah 2pi. Maka sudut dari sini ke sini, yang kita katakan 360 derajat, itu adalah 2pi. Adalah 2pi. Pak, bagaimana dengan besar sudut 3,14 radian, Pak? Pi radian. Mudah. Pi radian itu dari mana? Dari sini sampai ke sini. Ini kan setengah dari keliling lingkaran berjari-jari satu. Maka panjang ini merepresentasikan sudut dari sini sampai ke sini. Oke ya. Jadi sekarang representasi sudutnya sudah tidak di dalam derajat, tapi berdasarkan langsung. Begitu saya punya sudut, saya buat lingkaran berjari-jari satu, saya lihat berapa panjang busurnya. Oke ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi besar sudut definisinya sebagai panjang busur S. Satuannya adalah radian, bila jari-jari bukan satu, besar sudut adalah panjang busur S dibagi R. Ya, kamu sudah coba sendiri ya. 1 derajat ini, oke. Positif itu arah berlawanan jarum jam, negatif berlawanan putaran jarum jam. Jadi saya punya ini. Lalu saya punya definisi fungsi trigonometri. Fungsi sinus kosinus didefinisikan sebagai f theta adalah sin theta 9y dan g theta adalah cos theta. Ingat, kalau saya punya theta di sini, maka sin theta adalah apa? Depan dibagi miring yang sama dengan 1. Depan dibagi miring yang sama dengan 1. Jadi sin theta itu adalah apa? Dia adalah jarak vertikal. Jadi kalau saya punya theta dari sini, titik P-nya di sini, theta-nya adalah seperti ini. Maka sin theta itu adalah apa? Sin theta itu adalah apa? Jarak tegak vertikal jadi panjang ini. Tapi kalau cos theta apa? Cos theta itu adalah samping dibagi miring. Miringnya 1. Jadi ini bagi ini adalah panjang X-nya sendiri. Jadi yang namanya cos theta berhubungan dengan jarak mendatar. Kalau sin theta berhubungan dengan jarak vertikal. Oke ya. Jadi kalau saya punya theta-nya sampai sini, misalkan di sini nih, P-nya adalah ini, theta-nya ini, maka cos theta itu adalah apa? Kamu buat segitiga di sini. Maka panjang dari sini itu adalah cos theta. Ya, tentunya ada plus minusnya ya. Di sini adalah minus cos theta-nya negatif. Kalau di sini adalah positif, cos theta-nya di sini. Makanya kalau kamu ingat, cos dari 180 minus theta itu adalah negatif dari cos theta. Kamu masih ingat? Tapi kalau sin 180 minus theta, ini theta-nya di sini, 180 minus theta, maka panjang dari sin 180 minus theta sama dengan panjang dari sin theta. Kalau kamu ingat ya. Visualisasi dan grafik dari kedua fungsi di atas dapat diamati melalui hyperlink ya. Kamu coba sendiri. Nilai terkecil dari kedua fungsi ini min 1 dan 1. Oke, df-nya sekarang seluruh bilangan real, karena saya definisikannya sebagai panjang. Panjangnya bisa 0, nanti panjangnya bisa negatif. Negatif itu artinya apa? Negatif itu artinya ke bawah. Tidak masalah. Range-nya apa? Range-nya dari min 1 dan 1. Dengan cara yang sama, dg juga sama untuk cos theta ya. Dari seluruh bilangan real, g-nya dari min 1 sampai 1. Tidak terbatas 0, 360. Sekarang seluruh bilangan real. Nah, ternyata dia memenuhi ini juga. Ternyata sehingga 2pi itu adalah periode dari fungsi sin dan cos. Ini adalah hubungannya, kamu bisa melihat sendiri. Tidak masalah, sekarang saya punya sifat fungsi-fungsi kosinus. Oke ya, jadi tadi kalau sin theta yang mana? Jarak mendatarnya. Min theta yang ini, jarak mendatarnya. Maka sin theta itu, sin dari minus theta itu adalah negatif dari sin theta. Nggak masalah ya. Tapi cos dari min theta kan yang ini. Sama dengan cos theta, karena panjang mendatar ke sini. Oke ya. Jadi saya punya itu. Ini bisa dilihat juga melalui fungsi gasal ganjil atau fungsi genap. Tidak masalah ya.
Nah, yang menarik adalah ini. Kalau saya punya grafik fungsi ini, ada grafik fungsi sin, pertanyaannya bagaimana dengan grafik 1/sin theta? 1/sin theta. 1/sin theta tinggal setiap titik saya 1 dibagi tiap titiknya. Ini ketinggiannya 1. 1 dibagi 1, 1. Tapi kalau di sini gimana? 1 dibagi 0. Oh, 0 nggak bisa. Tapi sesuatu yang mendekati 0 tapi positif. Oh, 1 dibagi yang mendekati 0 tapi positif. Oh, dia akan menuju besar sekali. Dia akan menuju tak hingga, maka dia akan grafik 1/sin itu ke atas ini. Dengan cara yang sama di sini nanti dia akan ke atas. Dengan cara yang sama kalau di sini 1 dibagi 1, 1 dibagi minus 1, ya min 1 juga dong. Lalu kemudian kalau kamu lihat di sini 0, tapi mendekati dari negatif, maka dia akan 1 dibagi menuju 0 tapi negatif, maka akan ke bawah. Ini akan ke bawah, gitu ya. Jadi saya punya nanti ini akan ke bawah, ini akan ke bawah, nanti itu gitu. Gitu. Dan cara yang sama cos theta ya. Ini akan menjadi 1, tapi di sini dia akan menjadi tak hingga. Dia akan menjadi gini. Shoot gitu. Itu adalah 1/cos. 1/cos nanti yang akan kita kenalkan sebagai secant theta. Sedangkan 1/sin theta itu adalah cosecant theta. Jadi ini tangan itu sin dibagi cos. Kamu bisa melihat sendiri sin dibagi cos. Nanti bentuknya kira-kira seperti ini. Jangan lupa ini dia tidak terdefinisi, kalau dulu tidak terdefinisi di min 90 derajat dan 90 derajat ya, sekarang pakai min pi per 2 radian dan pi per 2 radian. Jadi ini garis tegak ini nggak ada ya, karena dia tidak terdefinisi. Kalau saya melihat 1/tangan apa? 1/tangan ya adalah cos. Gimana cara melihatnya? Oh, di sini 1/0 dia akan menuju tak hingga, karena ini oh jadi ini akan menuju tak hingga, tapi ini menuju tak hingga 1 dibagi yang menuju tak hingga, jadi 0. Jadi ini akan menuju gini. Menuju 0, dia akan menuju, di sini akan menuju minus tak hingga. Kalau yang ini gimana? Ini akan menuju plus tak hingga, ini akan 0, ini akan menuju minus tak hingga, gitu ya. Sehingga saya akan mendapatkan grafiknya seperti ini. Oke. Dan ini yang saya bicarakan tadi, sepersekan cos theta. Dan ini adalah beberapa rumus identitas fungsi trigonometri, kamu bisa baca sendiri. Oke ya. Kita akan lanjut sedikit lagi saja, yaitu tentang fungsi eksponen b pangkat x. Dengan b-nya itu saya ambil konstanta positif. Disajikan seperti ini, tinggal saya substitusi aja ya. X sama dengan 1 dia adalah 2, X sama dengan 0 dia adalah 1, X sama dengan min 1 adalah ini, X sama dengan 2 adalah segini. Sehingga kalau saya lihat untuk X menuju minus tak hingga dia akan menuju 0. Kalau X menuju tak hingga dia akan menuju tak hingga. Dengan cara yang sama, untuk B yang antara 0 sampai 1, contohnya adalah setengah, maka untuk X menuju tak hingga dia akan menuju 0, untuk X menuju minus tak hingga dia akan menuju plus tak hingga ketinggiannya. Oke ya, nanti pada akhirnya juga kita akan melihat yang namanya fungsi logaritma yang adalah inverse dari fungsi eksponen. Nanti kita lihatlah inverse, fungsi balikan. Oke, jadi ini adalah bagian terakhir. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang transformasi fungsi. Transformasi di grafiknya ini. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar berbagai katalog fungsi, yaitu fungsi rasional, fungsi polinom, fungsi linier, fungsi pangkat, fungsi akar pangkat, dan yang lain-lainnya. Fungsi aljabar, fungsi trigonometri, dan yang lain-lainnya. Pada kesempatan berikutnya kita akan belajar tentang transformasi fungsi. Oke, terima kasih.